sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang diranting-ranting itu ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Apisa. Pada video kali ini saya mau mereaction tentang Hasto Kristianto, yang mana Hasto Kristianto itu menangis di depan Jokowi dan mendapatkan kecaman dari para netizen karena mungkin Kristianto itu merasa terluka hatinya dalam perkembangan politik terbaru. Jadi karena sekarang ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Hasto Kristianto mengungkapkan perasaan sedih dan luka hati partainya dalam konteks perubahan politik terkini. Hal ini terkait dengan kesan bahwa Presiden Joko Widodo yang juga dikenal sebagai Jokowi telah meninggalkan partai yang telah mendukungnya. Yuk, seperti apa kesurannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Hasto nangis melulu. Tulus atau akal bulus? Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak drakornya. Semoga diberikan keadilan. Terlalu banyak senitronnya. Kami sangat sedih. Kencana, Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. kencana. Tapi tangisan Hasto ini memang tulus atau hanya cari simpati? Sebab selama ini justru perlakuan PDIP ke Jokowi yang keterlaluan. Emang masih zaman ya hari gini main playing victim? Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Berhentilah menangis Pak Hasto, sekarang sudah selesai Pilpres, walaupun masih versi quick count, Prabowo menang 1 putaran. Tapi nggak masalah, PDIP juga menang di pemilihan caleg terbanyak suaranya ya. Selamat juga buat PDIP, berhentilah menangis, kita bersatu kembali, kita jalin persatuan dan kesatuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan. Menurut saya ini nangisnya nangis tipu, nangis bohong. Bener nggak? Siapa yang nggak setuju? Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Mega. Lah, pagi-pagi bangun sudah ada pula ini Viti lewat, nangis-nangis. Kenapa? Udah dapat bagian? Atau semalam udah makan? Nah, sudah kubilang, main sama banteng itu jangan terlalu nyaman. Ya, makanya jangan heran di tahun 2024 kandang kami kurung kembali. Ya kan? Kandangnya banteng kami kurung kembali itu. Oke? Kami kasih masuk kembali ke dalam kandang dulu ini banteng. Soalnya berkeliaran sudah dia ini. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Mega. Karepmu, arep nangis karepmu, arep mumet karepmu, arep ngeluh karepmu, urusanmu papa. Berangga gas. Menungso urip kok kakean drama ngono wae. Oke? Rasa kakean drama uripku. Sing nangis iku sapa? Ya keluargamu dhewe sing nangis iki. Wong liya ora gagas nek pengen ngerti. Kata netizen, tangisan Hasto ini adalah tangisan pura-pura katanya. Ya nggak tahu apa alasannya kok bisa mengatakan tangisan pura-pura.
Tapi kayaknya kalau menurut saya itu bener-bener nangis karena merasa ditinggal sama Joko Widodo ya teman-teman. Dan Hasto itu mengatakan ya karena adanya perubahan seperti ini ya, maka Hasto itu ikut sedih dan menangis ya. Nggak tahu apa penyebab yang jelas, saya juga tidak tahu ya. Yuk lanjut lagi ke videonya ya. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Mega. Guys, saya tuh paling tidak bisa melihat orang menangis. Jadi bawaannya saya tuh pengen nangis juga gitu. Tuh, lihat bapak ini menangis. Menangisi sebuah kekalahan itu adalah sebuah kebodohan ya. Hal biasa ya guys ya, dalam kompetisi itu ada kalah dan menang ya, dan kita harus legowo ya. Sebenarnya bukan hanya dalam pertarungan itu, bukan hanya dalam pemilihan presiden ya, di dalam hidup kita sendiri pun kita ini sebenarnya sedang bertarung. Tapi kalau menangis adalah ketika kalah dalam sebuah pertarungan dalam hidup itu, aduh, strong pak, strong, jangan menangis, malu masa cowok nangis. Saya perempuan. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan. Nek ngomong angkat puanggah gagah kan ngece Jokowi puanggah gembredek, giliran weneng masalah bermewah yuk Hasto, masya Allah, Allah ya Karim, kuilus riri gak panggah tobat jelas. Dhisik gek pas wapik karo Pak Jokowi le ngalem sundul langit. Giliran saiki partene gak dukung Pak Jokowi, wale ngelak-elak, lu dorong. Memang iki Indonesia dek PDIP tok. Ora koyo sampean di masalah. Iyalah, nek ngomong nek wartawane sok gembretek belas gak patut sampean kita iki. Wis tenang. Pokok men Prabowo 20 Oktober panggah dilantik. Warep wangket arep angkot gak peduli. Rakyat lho ngono gak trimo bakal medun kabeh, bubar sampean kuwi. Iki lho pendukungnya Prabowo wis do piknik ning luar negeri, wis do golek duit apik-apik, do kerja. Gak kaya sampean demo ongkat angket angkot iya ngono lho ya. Rasa perlu do usek lho, nek ngomong gembretek gak panggah tertib belas. Nek jenenge pemilu wis panggah rampung ya mbok wis gak usah kakean ngomong, gak usah kakean suara, ditunggu KPU ngono. Nek wis rampung nek diumumke sing menang sapa ya kuwi kudu ditampa. Nek kuwi jenenge satriya iku Prabowo, prajurit kok. Prajurit iki gak eneng nyerah, prajurit iki gak eneng kalah, enenge pejuang, sabar, tawakal. Lho iki lho diangkat derajate Gusti Allah. Ora kok sampean lho, sampean iki kudune bersatu ngono, gak gawe provokasi tok. Salam waras, wis ngono wae. Menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami semua menangis, Pak RT menangis, emak menangis, nenekku menangis, semua menangis kebahagiaan karena Prabowo jadi presiden. Kasihan buat kamu Hasto yang gagal jadi caleg. Aku bahagia loh. Prabowo jadi presiden. Kami menangis bahagia bersama Pak RT, mertuaku bahagia
Akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Tangisan si Hasto ini mendapatkan kecaman dari para netizen ya, karena ya masa seorang Hasto menangis gitu ya, ada yang maunya macam-macam lah yang dikomentari oleh para netizen ya. Ya ketika Hasto ngomong soal perasaan keadaban aja mungkin orang nggak terlalu yakin gitu, benar nggak ini urusan perasaan keadaban, menghadirkan keadilan, benar nggak ini urusan keadilan. Jadi kita kan nggak bisa melihat Hasto sebagai figur protagonis juga sebenarnya dalam lanskap politik ini, dalam teater politik ini. Dia juga bukan figur protagonis kan, yang ketika ngomong keadilan, keadaban, kemudian orang beresonansi hatinya ketika dia ngomong itu gitu. Saya nggak berani bilang dia antagonis juga, tapi dia jelas bukan protagonis lah. Yang ketika ngomong keadaban, keadilan itu ditangkap oleh hati orang gitu. Ketika ngomong gitu mungkin juga orang milah dulu, dikunyah-kunyah dulu, ini benar nggak nih? Atau malah mungkin ada yang ketawa. Iya kan, bisa jadi nah ngomong ini gitu, bisa juga kan kayak gitu. Jadi nangis juga ada. Iya. Tapi kalau intensi menurut saya sekarang memang melanjutkan apa ya? Ya kalau dari kayak kalau Bang Zulfan bilang itu kan ini LPJ lah, walaupun LPJ yang terlambat. Maksudnya, bukan LPJ yang terlambat. Kalau kerja itu kan sebelum proses gitu. Kalau kerja setelah proses itu kan LPJ yang terlambat lah. Kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu satu. Yang kedua mungkin juga memang pilihannya memang sudah akan berseberangan aja. Dan dia mengambil alih komando di depan. Ini kan sekjen partai ini. Mengambil alih komando di depan sebagai orang yang mempelopori perlawanan terus terhadap Pak Jokowi. Walaupun mungkin tidak semua orang di partai ngikutin itu. Gitu. Atau kemungkinan ketiga, kalau ini agak berat nih, nggak ada lagi yang mau disuruh untuk ngomong itu. Terpaksa dia yang ngomong. Suruh Mas Hinton, nggak mau lagi Mas Hinton ngomong gitu. Suruh Adiana Pitupulu, nggak mau lagi ngomong soal itu. Kita alami Bang, agak susah memang nyari narasumber. Iya. Nggak ada lagi yang mau ngomong, nggak ada lagi yang mau ngomong. Topik-topik begini ya. Iya, nggak ada lagi yang mau ngomong. Ya terpaksa di sini yang turun tangan. Ada mau yang ngomong, Mas. Hah? Ada yang biasa ngomong tiap hari. Ada yang bisa ngomong. Kalau masih ada yang suruh ngomong, ya harusnya orang itu yang disuruh ngomong, karena masih bisa dikoreksi. Ada. Rifana. Ya bisa juga. Ya, jadi kalau kita melihat kemungkinannya ya kira-kira begitulah. Ya ini apa? LPJ. Kerja, walaupun kerjanya setelah pilpres, sama kayak taruhan. Siapa yang taruhan habis pilpres sama Bang? Udah ada hasil quick count baru taruhan. Udah lihat hasil quick count baru taruhan. Bang, jangan kan gitu Bang. Bang Zulfan ini kita lagi live bareng Bang. Pendaftaran Anies Mohaimin ke KPU Bang. Kesimpulan Bang Zulfan itu nggak apa? Kau percaya sama aku? Ini nggak akan ini ditetapkan. Ini gagal ini. Bahkan sebelum didaftarkan saya udah kirim Alphard waktu itu. Iya. Dia taruhan setelah lihat quick count. Iya, tapi itu unik lah. Tapi itu adrenalin beda tuh. Adrenalinnya beda tuh. Abang-abang ini kan udah Bang Zulfan ini kan agak beda, itu agak lain. Memang udah pengen sedekah aja kayaknya. yang menang pun mau perayaan bingung juga. Udah ada hasil quick count buat taruhan. Nah iya, kira-kira gitu. Jadi mungkin ini lagi kerja, walaupun kerjanya terlambat mungkin. Yang kedua emang ingin menegaskan bahwa kita akan berseberangan. Maksudnya partai akan berseberangan terus dengan Pak Jokowi, sehingga kan sudah mulai karakter assassination juga nih terhadap Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi juga sudah mulai merespon kan. Sebelumnya kan Pak Jokowi hampir nggak pernah merespon kalau Hasto yang bicara, tapi sekarang kan Pak Jokowi sudah mulai respon karena sudah sampai ke sesuatu hal yang kalau tidak benar itu jadi karakter assassination. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu tadi nggak ada lagi yang bisa disuruh ngomong. Nggak ada lagi yang bisa disuruh ngomong, jadi turun sendiri gitu, turun sendiri ke gelanggang gitu buat ngomong. Sibuk Jet. Kalau di partai lain tuh biasa kayak gitu. Bisa menolak ya. Aduh Jet, saya lagi sibuk nih Jet. Aduh di PDI nggak tahu ya. Dia ada di Jet gitu. Naga-naganya. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Mega. Jujur, acting-actingnya politisi sekarang mengalahkan acting para aktor. Serius, bagaimana caranya mereka mengemas dengan tangisan, dengan segala macam untuk membentuk opini publik agar ini pemilu ini bahwa benar-benar curang. Dan
Wow, luar biasa. Politisi memang multi talent, serius. Multi talent. Mereka bisa mengalahkan aktor-aktor loh. Aktingnya luar biasa. Aktingnya itu bagaimana mereka bisa membuat narasi dengan cara mimik mereka, kesedihan yang mendalam, dengan narasi seakan-akan mereka dizolimi. Wow, luar biasa Pak. Yes. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Menangislah, puaskanlah, tumpahkanlah seluruh air matamu, biar puas. Kami rakyat kecil juga pernah merasakan menangis ketika Bapak Prabowo harus direndahkan dari sebelah kanan sebelah kiri. Dia cuma dinilai 11, dinilai kurang dari 10. Pak Prabowo harus dihina, dibilang begini begitu. Tapi sekarang rakyat kecil bisa membuktikan mana jago kita, mana calon kita yang dia yang adil, dia yang sabar, dan dia yang jujur. Jadi rakyat itu sekarang menilai mana yang kasar, dia mana yang pemarah, dan dia mana yang kasar. Contohnya salah satu debat presiden itu Pak Prabowo salah direndahkan. Salah satunya lagi kampanye di Jawa Timur, lontong itu sangat kasar sekali. Jadi sekarang rakyat bisa memilih mana dia yang bisa menghadapi situasi dengan tenang. Salam, sukses 02. Semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kayak lu nangis ya opo lu. Ngalah-ngalai ditinggal mati wong tuamu. Opo sing mau tangisi lu peh. Wis meneng aja nangis. Rini ya tak kayak duren. Aja nangis. Wong lanang ngisi-ngisini nangis. Rini ae bulinan. Tak kayak duren. Wis rek ngono ngopi. Kowe iki lho ono elejanan wis mbok ngopi dhisik. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meramaikan channel ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan di video ini tadi membahas tentang Hasto Kristanto yang menangis ya, termasuk di depan Jokowi, termasuk di depan para wartawan setelah ditanya gitu ya. Jadi Hasto ini benar-benar menangis dan mendapatkan kecaman dari para netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain tentang menangisnya si Hasto ini, tolong tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.